Halo anak-anak semua, berjumpa lagi di channelku Bu Guru Laras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, di pertemuan kali ini Bu Guru akan membahas materi pelajaran matematika kelas 5 SD bab 4 bangun ruang dengan materi jaring-jaring kubus. Nah, sebelum masuk ke materi yang lebih lanjut, Bu Guru ingatkan untuk kalian selalu mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah ya. Jangan lupa juga buat like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Yuk kita masuk ke materi jaring-jaring kubus. Kalau di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas jaring-jaring balok, di pertemuan saat ini adalah jaring-jaring kubus ya. Kubus memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi. Cara membuat jaring-jaring kubus yaitu dengan membuka kubus pada rusuk-rusuknya. Ya, kalian perhatikan gambar ya anak-anak. Dari gambar nomor 1 yang berbentuk kubus penuh, kemudian kita buka rusuk-rusuknya sehingga menjadi seperti di gambar nomor 2, lalu kita jembrengkan akan memunculkan seperti gambar di nomor 3. Ya, demikian ini adalah jaring-jaring kubus. Bedanya dengan jaring-jaring balok kemarin, kalau balok ada sisi yang persegi panjang ya anak-anak. Nah, kalau di kubus ini semua sisinya berbentuk persegi atau panjangnya sama. Ya, sebelum masuk ke tugas, Bu Guru akan memberikan kalian contoh untuk menentukan kubus itu seperti ini ya anak-anak. Pertama, syarat yang pertama yaitu kita harus menghitung terlebih dahulu apakah jumlah sisinya memiliki 6 dan berbentuk persegi. Ya, kita hitung di nomor 3 ini ya anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi. Sudah benar. Lalu sekarang kita mencari bagian untuk dijadikan alas. Nah, kalau kita taruh alasnya misalnya di sini, otomatis seberang sini adalah bagian tutupnya ya anak-anak. Sekarang kita logikakan untuk melipat ini alas, lalu yang bagian sini tutup, maka yang bagian atas dengan bawah ini adalah bagian yang di depan dengan belakang ya anak-anak. Lalu yang samping sini dengan yang sini adalah bagian yang samping. Ya, seperti itu ya anak-anak. Untuk logikanya mencari jaring-jaring kubus. Sekarang tugas kalian ada 12 soal atau 12 gambar di sini. Tugas kalian seperti kemarin ya, menentukan gambar yang merupakan jaring-jaring kubus. Sekarang kita akan membahas bersama-sama kalian yang menentukan untuk hasil akhirnya apakah dia jaring-jaring kubus atau bukan. Sekarang kita bahas bersama-sama ya dari yang A. Di gambar yang A kita hitung terlebih dahulu. Kalau kita lihat bentuknya semuanya sudah persegi ya anak-anak. Kita hitung di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sudah benar di persyaratan pertama 6 bentuk persegi. 6 sisi berbentuk persegi. Lalu yang kedua kita cari untuk bagian yang akan kita tunjuk sebagai alas. Misalnya di sini kita taruh sebagai alas, kemudian otomatis seberangnya adalah sebagai tutup ya anak-anak. Lalu sisi sebelahnya ini bisa dijadikan untuk bagian samping dan yang atas dengan bawah ini bagian depan dengan belakang. Berarti untuk yang A kita bisa simpulkan adalah jaring-jaring kubus ya anak-anak. Nah, untuk yang soal A ini, Bu Guru akan memberikan atau menentukan apakah dia benar atau tidak. Untuk soal yang lainnya, yang dari yang B sampai yang O, kalian menentukan sendiri ya anak-anak, tapi tentunya Bu Guru bantu untuk persyaratan yang lainnya apakah dia sudah memenuhi atau belum. Nah, untuk kata kunci tambahan lagi ya anak-anak, kalau kita menemukan gambar bentuknya seperti di A ini, jadi dia memiliki 2 sisi bagian atas dengan bawah, kemudian 4 sisi yang memanjang seperti ini. Itu
otomatis dia merupakan jaring-jaring kubus ya anak-anak. Ya, itu kata kuncinya. Kata kunci tambahan ya, apabila ada yang bagian mendatarnya 4, kemudian ada 2 yang bagian atas dengan bawah seperti ini, walaupun letaknya nanti mungkin yang bagian atas di sebelah sini, yang di bagian bawahnya mungkin ada di bawah pojok kanan, seperti itu tetap benar ya. Kayak seperti gambar nanti di gambar yang berikutnya. Ada. Sekarang kita bahas dulu untuk yang B ya anak-anak. Mari kita hitung jumlah sisi yang ada di gambar B. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau jumlahnya ada 5, udah otomatis merupakan jaring-jaring kubus, bukan ya? Kalian berikan tanda silang apabila bukan jaring-jaring kubus, dan berikan tanda checklist seperti yang tadi apabila merupakan jaring-jaring kubus. Sekarang lanjut ke gambar yang C. Kita hitung terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, di gambar C ini memiliki 6 sisi persegi. Nah, berarti kita masuk ke persyaratan yang lainnya ya. Kalau sudah 6 berarti sudah otomatis bisa masuk ke persyaratan berikutnya, tapi belum tentu apakah dia termasuk jaring-jaring kubus ya. Kita lihat bagian ke sampingnya ini atau mendatarnya ini ada 4. Lalu ada 2 bagian sisi yang ada di atas dan di bawah. Itu kata kunci persyaratan yang guru berikan tadi ya anak-anak. Kalau kita misalkan alasnya di sini, kemudian tutupnya di sini, sisi sebelah ini bisa menjadi sisi samping, lalu yang bagian atas dengan bawah, sisi depan dengan belakang ya anak-anak. Jadi otomatis untuk gambar yang C merupakan jaring-jaring kubus atau bukan. Berikan tanda checklist apabila benar, dan tanda silang apabila bukan jaring-jaring kubus. Kita lanjut gambar yang D. Kita hitung terlebih dahulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Memiliki 6 sisi persegi, sudah benar. Lalu kita lihat, di sini bentuknya juga sama ya anak-anak seperti yang gambar pertama dan yang gambar ketiga tadi, yang A dengan C, yaitu ada sisi mendatar, ada 4, kemudian sisi yang di atas ada 1, dan sisi yang di bawah ada 1. Tidak usah panjang lebar ya anak-anak, sudah otomatis ini merupakan jaring-jaring kubus atau bukan? Berikan tanda checklist apabila benar jaring-jaring kubus, dan berikan tanda silang apabila bukan jaring-jaring kubus. Sekarang kita lanjut ke gambar yang E. Kita hitung terlebih dahulu ya anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, memiliki 6 sisi persegi, sudah benar. Lalu kita lihat, dia juga memiliki sisi ke samping itu ada 4 yang mendatar. Lalu di atas ada 1 dan di bawah ada 1 ya. Ini masih sama seperti gambar yang sebelumnya, yang D dengan yang C dengan yang A ya. Jadi otomatis ini merupakan jaring-jaring kubus atau bukan? Ya, berikan tanda checklist apabila benar jaring-jaring kubus, dan berikan tanda silang apabila bukan jaring-jaring kubus. Lanjut ke soal atau gambar yang F. Kita hitung terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Memiliki 6 sisi persegi. Sekarang kita lihat, sisi mendatar ke samping ada 4, lalu yang di atas ada 1 dan di bawah ada 1. Ya, ini masih serupa ya, gambar serupa. Berarti kalian bisa menentukannya dong. Ini merupakan jaring-jaring kubus atau bukan. Berikan tanda checklist apabila benar, dan tanda silang apabila bukan jaring-jaring kubus. Lanjut ke gambar berikutnya, gambar G. Kita hitung ya anak-anak terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kalau gambarnya seperti ini berbeda nih. Sudah benar 6 sisi persegi bentuknya. Lalu kita lihat untuk sisi mendatarnya bukan 4, dan untuk sisi yang ada di atas dan sisi yang di bawah juga tidak 2, tapi 3. Sekarang mudahnya adalah apabila ini sisi alas, otomatis di sini sisi tutup. Kemudian sisi yang ada di pojok kiri ini bisa kita pindahkan atau kita geser ke bagian sini ya.
Ya, untuk seperti ini, bentuk yang seperti ini bisa digeser ya, dilakukan geser seperti ini, geser ke bawah sebanyak satu kotak, sehingga akan memunculkan gambar mendatar menjadi 4, lalu bagian atas ada satu kotak, dan bagian bawah ada satu kotak. Nah, otomatis ini termasuk jaring-jaring kubus ya anak-anak. Sekarang ini Bu Guru kasih jawaban karena nanti juga ada model yang seperti ini. Supaya tidak membingungkan kalian, jadi ada beberapa bentuk yang memang bisa digeser karena merupakan fungsinya juga sama. Kalau tadi di sini sisi alas, kemudian di situ sisi tutup. Nah, bagian samping ini adalah sisi samping ya. Kemudian yang dipindahkan ini juga fungsinya sebagai sisi samping. Dan sisi yang atas dengan bawah menjadi sisi depan dan belakang. Seperti itu ya anak-anak. Ini dia bisa digeser. Nanti kita juga bisa menemukan bentuk yang lain yang bisa digeser. Tentunya tidak akan mengubah gambar yang lainnya. Jadi untuk yang G merupakan jaring-jaring kubus ya. Sekarang kita lanjut ke gambar yang H. Kita hitung terlebih dahulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Memiliki 6 sisi persegi. Namun kita lihat di sini di bagian atas ada 2 yang sisi sejajar seperti ini. Ini tidak bisa ya anak-anak. Apabila sisi yang sebelah kiri masih bisa dipindahkan ke bawah, mungkin masih bisa. Tapi ini di bawahnya juga ada kotak, jadi tidak bisa kita geser seperti di gambar yang G tadi. Jadi otomatis ini akan menjadi penumpukan ya anak-anak. Misalnya di sini alas, lalu di seberangnya tutup, kemudian sisi yang atas ini adalah sebagai bagian depan dan belakang, lalu sisi ini letaknya akan menumpuk ya, jadi otomatis merupakan jaring-jaring kubus bukan? Apabila benar jaring-jaring kubus menurut kalian, berikan tanda checklist, apabila bukan, berikan tanda silang ya anak-anak. Sekarang kita lanjut gambar yang I. Mari kita hitung ada berapa jumlah sisinya. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, jumlahnya bukan 6 sisi persegi ya anak-anak. Berarti ini merupakan jaring-jaring kubus bukan? Ya, langsung saja berikan tanda checklist apabila benar jaring-jaring kubus dan berikan tanda silang apabila bukan jaring-jaring kubus. Sekarang kita lanjut ke gambar yang J. Kita hitung terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk bentuk seperti ini, ya dia sudah memiliki 6 sisi persegi ya. Walaupun bentuknya berbeda seperti yang tadi sebelumnya, ini bukan berarti bukan termasuk ya anak-anak. Sekarang, apabila kita taruh alasnya di sini, maka bagian samping sini, lalu samping sini, dan untuk bagian depan belakang adalah yang sini dengan yang ini, dan bagian tutupnya berarti yang ini ya anak-anak. Nah, semuanya ada ya, dan ketemu. Maka kita bisa simpulkan untuk yang gambar J merupakan jaring-jaring kubus atau bukan. Berikan tanda checklist apabila benar, berikan tanda silang apabila salah. Sekarang kita lanjut ke gambar selanjutnya yang gambar K. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Memiliki 6 sisi persegi ya, sudah benar. Sekarang bentuknya, apabila kita taruh di sini sisi alas, maka sisi tutupnya ada di sini ya. Nah, sisi alas di sini, tutup di sini, kemudian ini sisi samping, tentunya dengan yang ini, dan bagian yang depan dengan yang ini. Ya, mudah ya anak-anak. Berarti ini termasuk bukan jaring-jaring kubus. Berikan tanda checklist apabila benar dan tanda silang apabila salah. Sekarang lanjut ke gambar yang L. Kita hitung terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu ini bentuknya seperti yang tadi ya. 4 mendatar, lalu ada satu sisi di atas dan satu sisi di bawah.
Ya, langsung saja anak-anak, otomatis dia merupakan jaring-jaring kubus bukan? Berikan tanda checklist apabila benar dan berikan tanda silang apabila salah. Lanjut, yang gambar M. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kali ini ada 7 ya. Dari jumlahnya saja bisa langsung kalian tentukan ya, ini merupakan jaring-jaring kubus atau bukan. Langsung saja berikan tanda checklist apabila benar dan berikan tanda silang apabila salah. Lanjut ke gambar berikutnya, gambar N. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, di sini 6 persegi ya, 6 sisi persegi. Kemudian, ini bentuknya seperti yang tadi nih. Bisa kita lakukan geser, seperti gambar yang G ya. Jadi, sisi yang pojok atas kiri ini bisa kita geser ke bawah, sehingga menjadi 4 sisi mendatar dan 1 sisi bagian atas dan 1 sisi bagian bawah. Jadi, otomatis untuk gambar yang N, benar atau bukan? Termasuk jaring-jaring kubus atau bukan? Berikan tanda checklist apabila benar dan berikan tanda silang apabila salah. Lanjut, gambar yang terakhir, gambar O. Kita hitung ya anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, bentuknya sama ya seperti yang N. Ini bisa kita geser yang di gambar kiri. Yang paling atas kita bisa geser ke bawah sehingga akan menjadi sebuah gambar 4 kotak mendatar dan 1 sisi di atas, 1 sisi di bawah seperti yang tadi di awal. Ya, sudah otomatis ini jawabannya. Checklist atau silang, benar jaring-jaring kubus atau bukan? Ya, sudah selesai anak-anak. Bagaimana untuk pembelajaran kali ini? Apabila kalian masih kurang paham, bisa kalian ulang lagi videonya ya anak-anak. Ya, untuk tugas ini kita membutuhkan konsentrasi yang lebih ya. Nah, karena tadi sudah kita bahas semua, jadi cukup sekian untuk video pembelajaran kali ini tentang jaring-jaring kubus. Ya, sampai bertemu lagi di pertemuan yang selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.